Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sebelum naik cetak, teks atau naskah Al-Quran akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu atau yang dikenal sebagai proses pentashihan sehingga terhindar dari kesalahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan untuk Anda oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya bersama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini di bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang spesial, bulan suci Ramadan, tentunya saya nggak sendirian di sini. Saya tadi selain sudah mengunjungi begitu buat Museum Bait dan juga Museum Istiqlal, di sini saya bersama dengan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i atau yang akrab disapa Romo. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat nih Romo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain sama Romo juga di sini juga ada dari Kepala Lajnahnya Pak Aziz dan juga Prof Ali, ada juga dari kuratornya di sini Mas Dimas. Nah, di sini nanti saya dan Romo akan melihat bagaimana proses pentasihan begitu ya, pentasihan mushaf begitu ya. Karena di sini selain ada dua tadi untuk museumnya, ada berbagai khazanah Al-Qur'an di sini, mulai dari mushaf manuskrip, ada yang tertulis, ada juga braille dan juga ada Quran digital yang baru keluar begitu ya dari Kemenak. Nah, sambil jalan mungkin Romo, kita menuju ke ruang dari pentasihan begitu ya. Sambil saya mau nanya-nanya juga nih sama Romo, kira-kira dari Kemenak sendiri komitmennya seperti apa sih untuk mendukung atau mengawal proses pensahihan dari mushaf itu? Ya, bahwa pencetakan Al-Quran di Indonesia itu kan belum bisa dieksekusi sebelum lolos pemeriksaan di Lajnah Pentafsihan Al-Quran ini. Dan lembaga ini adalah bagian dari Kementerian Agama. Itu menunjukkan bahwa memang Kementerian Agama yang bertugas ya untuk bersama-sama dengan lajnah yang ada di sini menjaga keaslian Al-Quran. Itu pasti komitmen yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama itu. Romo, selain itu juga tadi aku dengar sudah ada begitu ya untuk dari mushaf braille sendiri buat teman-teman kaum disabilitas begitu. Ini komitmennya sendiri seperti apa? Karena aku dengar juga mau ada program nanti untuk mengundang juga dari negara-negara lain, Romo. Ya, selain Quran yang biasa ya, juga sudah ada Quran braille untuk mereka yang tunanetra. Tapi ada terobosan yang luar biasa menurut saya dengan Prof. Ali Ramdhani, Kepala Badan ini, bahwa di sini juga sudah dicetak Quran isyarat untuk mereka yang tuli. Nah ini saya mendapat informasi bahwa ini yang pertama di dunia ya yang memakai bahasa isyarat. Kita selalu lihat kalau ada pembacaan berita kan untuk mereka yang tuli ada isyaratnya. Tapi ketika ayat-ayat Quran itu belum ada. Maka di sini itu, ini sudah mulai dicetak. Jadi mereka melihat isyarat ini, kemudian mereka bisa membaca Al-Quran. Dan ini karena memang masih pemula, maka jumlahnya masih terbatas. Karena itu tadi saya dengan Pak Kepala Badan, Kepala Lajnah, sepakat membuat program selain mencetak mushafnya juga menambah instruktur yang bisa memberikan pengajaran tentang cara membaca Quran untuk yang tuli, juga menambah instruktur pada saat yang bersamaan bisa hadir di semua komunitas saudara kita yang tuli pada instruktur ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Dan karena ini yang pertama, maka tadi kita juga berencana membuat program untuk mengundang dari saudara-saudara kita Muslim di negara-negara tetangga untuk menjadi instruktur di sini agar mereka bisa mengajarkan hal yang sama di negaranya masing-masing, dan pada saat yang sama kita juga akan memperbanyak cetakan ini untuk mereka bawa ke negeri mereka. Akan disebarluaskan. Sepertinya kita berharaplah bahwa suasana keislaman di dunia itu bisa berasal dari Indonesia. Oke, baik.
sangat menarik. Romo, aku juga sambil jalan lagi, boleh Romo kita ke ruang pentasihan begitu ya. Ini juga yang terbaru ada Quran digital begitu. Di dalamnya juga ada bahasa isyarat begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Romo, ini sebenarnya bagaimana untuk transformasi digitalnya nanti ke depannya? Ya, saya kira tentu disesuaikan ya, karena bahasa isyarat itu kan menggunakan cara-cara yang tertentu dan ini cara-cara yang baru saya lihat ya. Pasti juga untuk ditransfer ke sistem digital memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi mungkin yang lebih pas itu Pak Aziz itu ya. Kira-kira gimana itu apa? Pak Aziz mungkin bisa maju dikit Pak. Ya, jadi di Quran digital kami sudah tanamkan Quran isyarat itu. Jadi teman-teman tuli itu sudah bisa membaca Quran isyarat itu di Al-Quran Kemenak kita gitu. Dan juga ada di situ ada pedomannya juga. Jadi mereka ingin belajar juga bisa dari Quran Kemenak versi digital itu. Semuanya lengkap. Baik Pak Aziz. Nah, kita udah sampai nih di ruang pentasihan. Ini nanti prosesnya seperti apa sih Romo? Mungkin Pak Aziz juga bisa dijelaskan seperti apa prosesnya ini? Tahapan pentasihan itu. Jadi pentasihan itu dimulai dengan master ya, pendaftaran dari penerbit yang mendaftarkan master mushaf Al-Quran. Kemudian itu semuanya pelayanan itu sudah melalui digital, melalui online. Jadi penerbit nggak perlu lagi datang, jadi langsung bisa melalui online. Nah, setelah naskah itu diterima, masternya itu ditasih oleh teman-teman pentasih, dan itu berulang-ulang sampai tidak ditemukan kesalahan. Dan naskahnya pun bermacam-macam, mulai dari mushaf biasa, ada mushaf tajwid, tajwid warna, ada mushaf waqaf ibtida, ada Al-Quran dan terjemahnya, ada Al-Quran dan tafsirnya, semua melalui kita. Dan baik cetak ataupun digital. Aplikasi juga ada di kami ini. Salah satunya nih proses. Ini proses seperti ini. Kita lihat bareng-bareng nih. Nah, ini berarti lagi proses mentasi. Ini ini apa? Ini coret-coret. Ini salah satu sedang mentasi mushaf isyarat. Isyarat yang tuli. Ini prosesnya seperti ini. Biasanya memakan waktu berapa lama? Kalau standarnya SOP-nya itu sebulan. Sebulan. Itu sampai keluar tanda tasih. Ya, tanda tasih resmi dari kami, dari Kementerian Agama. Tidak boleh dicetak, tidak boleh beredar sebelum ada tanda tafsir dari Lajnah Pentafsiran Al-Quran. Oke, baik Romo, terima kasih. Ya, itu dia tadi untuk proses dari pentasihan. Tadi saya selain pentasihan juga sudah mengunjungi Museum Bail Al-Quran dan juga Museum Istiqlal. Nah, setelah ini jangan kemana-mana juga pemirsa, karena saya akan melihat bagaimana untuk proses pencetakan Al-Quran. Setelah ini saya dan juga Romo ini akan bertolak ke kawasan Ciawi Bogor untuk melihat proses pencetakan tersebut. Pemirsa, saat ini masih bersama dengan Wakil Menteri Agama. Saat ini saya dan Romo ini baru saja tiba di Ciawi, Bogor. Ini adalah unit percetakan Al-Quran milik Kemenak. Dan di sini tidak hanya percetakan, ini juga ada zona literasi yang luasnya kurang lebih mencapai 2 hektar. Nah, saya dan Romo ini sekarang mau lihat bagaimana proses dari pencetakan Al-Quran di sini. Romo mungkin bisa sambil jalan kita ngelihat proses pencetakannya di sini. Di sini juga ada dari pentasi juga, dari Ustadz Lukman, ada juga dari Pak Dirjen juga di sini. Kita akan ngelihat bagaimana prosesnya. Oke, Romo, sambil aku mau nanya juga nih Romo. Ini kan saat ini dari APBN untuk dari kuantitasnya ini keluarnya ada 100.000 eksemplar per tahunnya. Kira-kira nanti ke depannya akan ada peningkatan nggak sih Romo untuk pencetakan itu? Ya, sebenarnya kebutuhan Al-Quran di dalam negeri saja itu bisa mencapai lebih dari 1 juta eksemplar ya per tahun. Tapi yang bisa diproduksi dari unit pencetakan Quran milik Kemenak ini hari ini baru mencapai kapasitasnya 100.000 eksemplar. Tapi skema untuk bisa mencetak sampai 1 juta eksemplar itu sedang dipersiapkan. Karena itu butuh peningkatan mungkin kualitas mesin, kemudian sumber daya manusia,
dan juga regulasi, sehingga tidak terhalang untuk melakukan pencetakan Al-Quran sebanyak 1 juta eksemplar. Lalu selama ini seperti apa? Karena pencetakan Quran ini tidak hanya milik Kemenak, ada juga pencetakan Quran milik swasta yang saat ini malah punya kapasitas bisa lebih besar dari kita. Persoalannya kan cuma satu saja, yang penting siapapun pencetaknya, hasil bahan untuk dicetak itu harus sudah melewati proses pentasihan Quran yang ada di Taman Mini. Tapi di sini tadi saya dapat informasi lebih baik ya, karena setelah dari Taman Mini masih ditafsir ulang lagi di tempat ini. Memang pada umumnya apa yang sudah ditafsir di Taman Mini sepenuhnya langsung bisa naik cetak. Tapi ada kalanya juga ada temuan-temuan yang masih bisa mereka perbaiki. Jadi memang hasil percetakan dari UPC ini memang insya Allah menjamin kemurnian Quran seperti firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan memelihara Al-Quran itu. Mereka inilah petugas-petugas Allah itu menurut saya. Berarti di sini untuk proses dari koreksinya ini dilakukan seberapa banyak lagi, Ustadz mungkin? Kira-kira berapa banyak? Alhamdulillah kita di unit pencetakan Al-Quran ya mengedepankan adalah kesohihan daripada mushaf Al-Quran. Kita menerapkan 7 tahapan proses yang wajib harus dilewati dari mulai awal pracetak, cetak hingga pasca cetak. Jadi alhamdulillah kita juga didampingi quality control yang notabene para hafiz-hafiz Al-Quran, para pendamping-damping Al-Quran. Mereka memahami ulumul Quran sampai hafidz Quran dan keilmuan-keilmuan lain untuk mendampingi dari SIM awal. Yang rentan adalah pada saat awal pembuatan masternya. Karena pada saat awal master salah, itu akan rentan di sana juga salah. Dan di sini juga contoh bisa dilihat pada saat proses pencetakan mesin, kita wajibkan dampingi oleh minimal 2 atau 3 orang tim quality control yang notabene para hafiz-hafiz Al-Quran. Karena rentan sekali terjadi kesalahan, walaupun naskah awalnya sudah sahih, bisa saja terjadi pada saat dengan kecepatan mesin cipratan tinta yang merubah huruf, atau mungkin harokat fathah yang mungkin bisa sangat terjadi di kecepatan mesin cetak yang segitu cepat gitu. Kita langsung lihat aja yuk Ustadz. Ini adalah mesin web tadi ya? Mesin web. Oke, berarti ini proses koreksinya ini dilakukan lagi setelah ada pentasihan, tetap ada koreksi gitu ya? Ya, ada. Ya, jadi di sini seorang pentasi itu akan mengambil satu persatu, itu akan dibaca berulang kali. Jadi dengan kecepatan tadi khawatir ada titik-titik tinta atau mungkin rentan platnya rontok juga. Karena plat itu juga memiliki kapasitas. Apabila sudah 30.000 jalan itu akan rentan aus atau rontok di plat tersebut. Itu kalau tidak dikhawatirkan, kalau tidak dicek betul-betul akan terjadi kerontokan yang naudzubillah 100.000 yang kita cetak bisa salah semua karena tadi rontok ataupun terjadi cipratan tinta di sini. Oke. Romo, ini salah satunya juga yang digaungkan sama karyawan di sini bisa dibilang masih banyak mesin-mesin juga yang manual gitu dibilang ya. Ini juga bisa mendorong dari kuantitas sendiri. Kira-kira akan ada peningkatan juga nggak untuk mesin, Romo? Saya kira setelah kunjungan ini kan hari lengkap ya. Ada Dirjen Pendis, ada Dirjen Bimas Islam, ada Direktur Qurais, ya, ada Kepala Badan. Kita setelah melihat langsung ke lapangan, kita mendapatkan feel ya bahwa ini memang masih bisa ditingkatkan. Selain memang kebutuhan yang memang belum tercukupi, di sisi yang lain regulasi yang harus diperbaiki dan juga harus ada peningkatan kapasitas mesin. Dan itu tentu menjadi tugas kami di Kementerian Agama agar apa yang menjadi target pencetakan Al-Quran minimal setahun 1 juta mushaf itu bisa terpenuhi. Gitu. Kita bisa lanjut lagi lihat-lihat Ustadz. Romo bisa di sini sambil jalan mungkin Romo. Oke, Romo ini salah satunya juga yang tadi menarik adalah dikatakan bahwa nantinya ini ditargetkan akan menjadi tempat wisata religi ataupun edukasi juga. Ya. Karena tadi aku lihat banyak kaligrafi di atas. Betul. Ini nanti realisasinya seperti apa Romo ke depannya? Iya, kita ingin agar anak-anak didik kita, terutama yang di bawah naungan Kementerian Agama, bisa menikmati suasana kebatinan yang religius dengan mengunjungi UPC ini, unit pencetakan Al-Quran. Karena di sini selain percetakan,
ada juga literasi keagamaan, ada juga tempat mereka untuk bersantai, dan harapan kami tadi, kami merancang untuk digabungkannya UPC ini dengan lajnah di bawah sebuah direktorat, sehingga dengan museum Al-Quran, kemudian sejarah penulisan Al-Quran, itu selain menambah pengetahuan, mereka juga bisa menerima feel yang baik ya tentang proses penyempurnaan firman Allah kepada manusia itu. Jadi ke depan kita memang akan berusaha, kalau ini sudah selesai proses yang kita akan lakukan itu, ada semacam arahan kepada semua siswa, terutama di bawah lingkungan Kemenak, untuk menjadwalkan wisata religi ke UPC dan pentafsir Al-Quran yang ada di Taman Mini. Saya kira itu pengalaman yang cukup baik bagi mereka, karena umat Islam tanpa Quran itu pasti tidak benar. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih Romo atas waktunya. Ya, itu dia tadi wawancara saya begitu ya, dan juga kunjungan bersama dengan Wakil Menteri Agama. Tadi disampaikan memang harapannya baik dari yang pentasi di lokasi di Taman Mini, begitupun juga di Ciawi ini, dan di mana ada alur percetakan di sini diharapkan dapat menjadi wisata religi, nantinya dapat menjadi edukasi untuk masyarakat. Sementara untuk percetakannya sendiri ini diharapkan dapat meningkat baik dari sisi kuantitas begitu, untuk yang pastinya nanti dapat didistribusikan ke sejumlah daerah dan secara lebih luas. Untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan begitu, dapat saya laporkan, dan kembali ke studio. Ya, jadi pencetakan atau pentasihan mushaf ini ada generasi baru tuh dimulai pada dasawarsa 1980-an ya ternyata di Indonesia. Saya baru baca sejarahnya. Kita sudah mendapatkan gambaran tadi juga prosesnya seperti apa untuk memastikan agar Al-Quran ini tetap murni pada saat diterima ke tangan kita, supaya kita membaca ayat Al-Quran itu memang sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Terima kasih Nadia Ayu melaporkan secara komprehensif tadi.